Selamat malam saudara-saudari semua. Ya, sebentar lagi kita akan memulai webinar kita pada malam hari ini. Kami dari WIN sangat berterima kasih untuk kehadiran saudara-saudari semua di dalam webinar kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini webinar kita masih membahas topik yang sama seperti topik kita pada Selasa minggu yang lalu, karena ini merupakan kelanjutan. Temanya adalah work-life balance in time of pandemic. Dan kita nanti juga akan dipandu oleh dua narasumber yang sama, yaitu Mr. Clive Lim dari Singapura dan juga Bapak Antonius Tanan. Welcome again for you, Mr. Clive Lim and Pak Tanan. Thank you very much for your willingness to become the speakers again for this webinar for tonight. Dan kami juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan diri untuk membagikan pengalamannya nanti di dalam pergumulannya menggumuli atau menjalani work-life balance di dalam hidupnya masing-masing. Terima kasih untuk Joni Simatupang, untuk Teguh Harsono, untuk Pratiwi Febri, dan juga untuk Jessica Malau. Ya, saudara-saudari, sebelum kita mulai acara ini, kita mau membukanya di dalam doa bersama. Saya persilakan Pak Susilo untuk membuka kita dalam doa, Pak. Saudara-saudara sekalian, kami mengajak kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita berkumpul saat ini di webinar ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami menguduskan Engkau, Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas langit dan bumi ini, yang berkuasa atas alam semesta ini ya Tuhan. Apalah kami ini, kami manusia terbatas yang hari ini ada dan besok bisa tidak ada, tapi kami diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa kami dalam keadaan hidup kami sehari-hari, kami sering hidup melupakan Engkau, dan saat-saat kami dalam keadaan tanda tanya dan kebingungan, kami datang pada Tuhan. Ampuni pengabaian kami padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami datang bersama-sama Tuhan untuk berkumpul, untuk membahas, untuk seminar ini Tuhan. Kami rindu supaya kami para alumni diberi pengertian yang dari Engkau saja Tuhan. Supaya kami dalam bekerja, dalam berperan, dalam bertindak di antara sekeliling kami, keluarga kami, boleh mencerminkan peran yang tepat seperti Engkau kehendaki apa yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, di saat kami juga berada di garis depan, di tempat kami bekerja, di tempat kami work from home, ataupun di mana-mana kami berada, kami boleh menerjemahkan maksud Tuhan kepada kami sebagai ciptaan-Mu, sehingga orang mengerti Tuhan dengan benar dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pembicara, Mr. Clive Lim, juga untuk Antonius Tanan, dan juga para moderator dan panelis. Tuhan pakai sehingga kami mengerti dengan benar, kami dapat dengan jernih mengerti suara Tuhan, mengenai peran kami yang Tuhan kehendaki, dan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, peralatan, pendengar, pembicara semuanya, sehingga kami boleh membungkus ini semua, dan nama Tuhan dimuliakan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di garis depan kami, di tempat dunia kami bekerja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua Tuhan mengizinkan ini semua boleh terjadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Susilo. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mulai saya mau sedikit kenalan ya. Jadi saya yang akan memimpin webinar ini sebagai moderator. Nama saya Yosafat Adrian Biguna, biasa dipanggil Yosafat. Saya adalah salah satu pengurus di WIN ini. Dan dalam tugas sebagai moderator ini saya akan dibantu oleh saudara Atur. Atur akan berperan juga sebagai moderator jika ada
sinyal saya jelek, maka saudara Atur yang akan menggantikan. Mungkin silakan Atur memperkenalkan diri. Say hello. Saya Atur, saya pengurus di WIN juga bersama dengan Bang Yosafat. Oke, silakan lanjut Bang Yosafat. Oke. Dan saya juga akan memanggil pembicara kita dulu. Good evening, Clive. Hello, Clive. Good evening, everyone. Okay, nice to have you again tonight. Thank you. Looking forward. Oke. Kita juga mau minta Pak Tanan, pembicara kita yang satunya lagi. Selamat malam, Pak Tanan. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya kembali. Selanjutnya saya akan manggil Saudara Joni Simatupang yang akan jadi panelis kita nanti. Malam, Joni. Selamat malam, Kak Yosafat. Ya, Joni akan jadi panelis kita malam hari ini. Yang kedua, Saudara Teguh Harsono. Malam, Teguh. Malam, Kak Isa. Teguh, ya ini. Terima kasih untuk kesediaannya jadi panelis. Dan yang berikutnya, Saudari Pratiwi Febri. Malam, Tiwi. Malam, teman-teman. Oke, terima kasih. Terus yang panelis kita yang terakhir, Jessica Malau. Malam, Jessica. Iya, malam, Pak Yosafat. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Ya, teman-teman semua, inilah para pembicara kedua narasumber kita malam hari ini, Mr. Clive Lim dan juga Pak Antonius Tanan, dan keempat panelis kita. Sebelum kita memasuki webinar kita, saya memperlihatkan dulu rundown kita pada malam hari ini. Apa saja yang akan kita lakukan? Silakan ditampilkan, Cindy. Ya, kita sudah melakukan pembukaan dan doa tadi. Teman-teman, setelah ini saya akan menyampaikan summary dari webinar kita yang pertama, yang dilakukan Selasa lalu. Karena mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini tidak mengikuti webinar yang pertama, dan juga buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar yang pertama, ini juga sebagai suatu refreshing buat kita. Dan nanti teman-teman bisa melakukan kita punya sesi tanya jawab teman-teman ya, ada 2 kali. Jadi setelah summary disampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab kita yang pertama, tetapi kita akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari minggu lalu, baik yang ditujukan buat Mr. Clive Lim maupun ke Pak Antonius Tanan. Selama pemaparan summary, teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui live chat yang ada di Zoom, dan juga kalau teman-teman yang menonton lewat YouTube, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA grup peserta. Jadi sepanjang acara ini teman-teman bisa memberikan pertanyaannya. Pertanyaan yang baru masuk akan kita bahas nanti di sesi tanya jawab yang kedua, setelah kita mendengar sharing-sharing dari keempat teman-teman kita tadi. Oke, baik, demikian kurang lebih susunan acara kita malam hari ini. Kita akan mulai saja dari summary materi webinar kita yang pertama. Saya akan membacakan secara cepat nanti. Yang pertama kita akan melihat materi yang disampaikan oleh Mr. Clive Lim. Silakan Cindy. Ya, beliau membawakan materi yang diberi judul Mitos Keseimbangan Kerja dan Hidup. Berikutnya, jadi yang berikutnya ini kenapa disebut mitos? Karena memang ada beberapa masalah yang dilihat beliau dengan konsep keseimbangan kerja dan hidup, terutama dari kata keseimbangan itu yang kita sering pakai atau balance. Pertama, konsep ini berpusat kepada diri sendiri, bersifat individualistik, dengan anggapan kita bisa memiliki segalanya. Yang kedua, ini adalah suatu pandangan hidup yang mekanistis. Yang ketiga, konsep ini penuh dengan tekanan, sangat stressful, penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Terus yang keempat, kita cenderung memisahkan bagian-bagian hidup kita. Kerja berbeda dengan hidup, kerja berbeda dengan pelayanan atau kehidupan gereja kita. Dan konsep ini lebih menekankan aktivitas ketimbang identitas kita atau being kita. Sehingga akhirnya kita merasa
Hidup kita kacau kalau kita tidak seimbang. Dan ini adalah filosofi yang mendasari dari masalah-masalah tadi. Karena manusia berusaha mengejar untuk bisa mengendalikan segalanya. Sejarah bersifat progresif dan kemanusiaan sebagai penguasa yang mengendalikan takdir, nasib, dan lingkungannya sendiri. Lalu timbullah kekhawatiran bahwa ternyata tidak segalanya ada dalam kendali. Ada batas-batas. Tetapi manusia berusaha menyangkali keterbatasan itu. Karena mereka ingin tetap menganggap dirinya pengendali segalanya dan tidak boleh ada batas-batas yang menghalanginya. Berikutnya. Jadi mitos akan keseimbangan adalah hidup adalah mengenai menentukan prioritas dan membuat pilihan-pilihan. Itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Tetapi di dalam budaya kita yang menganut prinsip segalanya atau tidak sama sekali, all or nothing, membuat pilihan-pilihan dianggap semacam kegagalan. Dan untuk mengejar keseimbangan dalam tanda kutip, kita berjuang untuk mengejar sukses dalam segala hal dan segala waktu. Dan kita merasa bersalah dan tertekan ketika pada akhirnya kita gagal memenuhinya. Ini salah satu kesaksian dari Keith Hammonds, pemilik Fast Company di Amerika. Yang kedua, Mr. Clive Lim membawa konsep keseimbangan hidup dan kerja ini dari sisi shalom atau keutuhan. Ini adalah konsep yang diajarkan firman Tuhan menurut beliau. Apa artinya shalom atau keutuhan? Yang pertama, membawa seluruh keberadaan Anda ke dalam pekerjaan Anda. Tubuh, jiwa, dan roh tidak memisahkan kehidupan rohani Anda dari kehidupan pekerjaan Anda. Yang kedua, mengintegrasikan iman dan kerja. Menemukan bagaimana hadirat dan kuasa Allah dan firman-Nya ada dalam pekerjaan Anda. Mengalami bahwa pekerjaan Anda pada dasarnya adalah suatu disiplin rohani. Dan yang berikutnya, yang ketiga, menjadikan tempat kerja Anda sebagai suatu arena bagi pertumbuhan rohani. Permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja memimpin kita kepada integrasi yang lebih dalam dari iman dan kerja, dan membuat kita bertumbuh secara rohani, baik melalui hal yang kesuksesan dan kegagalan, hubungan dengan rekan kerja kita, kasih dan keuntungan atau profit, rasa puas dan ambisi, dan berikutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keutuhan dilihat dalam konsep shalom. Tujuan kita adalah untuk memperoleh keutuhan, bukan keseimbangan. Artinya, kita harus mengalami yang namanya kepenuhan dan kedamaian batin. Berikutnya, keutuhan dilihat dari konsep keselamatan. Yaitu suatu transformasi dari sesuatu yang hancur atau rusak menjadi sesuatu yang utuh atau suatu pembaruan ciptaan. Keutuhan sebagai jalinan yang kompleks dari tubuh, akal, budi, roh, dan relasi. Jadi sifatnya komunal. Ini diambil dari Lukas 10 ayat 27 mengenai hukum kasih yang terutama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang berikutnya, keutuhan dilihat dari sisi atau konsep kedamaian, yaitu keselarasan total dari relasi sehari-hari, pengalaman hidup, perasaan kita, kehidupan bersama, kesehatan, kesejahteraan, dan hidup yang benar di hadapan Allah. Suatu tahapan yang ideal atau holistik. Yang berikutnya, keutuhan dilihat dari arti kata shalom itu sendiri. Arti kata shalom adalah suatu jejaring dari saling keterkaitan dari seluruh aspek hidup. Suatu kemungkinan untuk kita bisa berkembang secara penuh. Apa yang tidak ada dalam konsep shalom, yaitu kerusakan atau kehancuran. Nah, ini adalah tantangan dalam bagaimana kita bisa mempertahankan shalom atau keutuhan. Ini adalah contoh nyata dari seorang profesional memiliki posisi senior di salah satu perusahaan energi yang berskala global, yang ditandai dengan jam kerja yang panjang, yang kedua, tidak ada kantor yang permanen, karena begitu banyaknya perjalanan dinas yang harus dilakukan. Yang ketiga, dia harus mengentertain klien-kliennya. Banyak waktunya yang dihabiskan untuk hal itu. Yang berikutnya, dia memiliki rekan-rekan kerja yang sangat ambisius dan kompetitif, bahkan kadang-kadang penuh kecurigaan dan juga punya niat-niat yang jahat.
Dan dia harus melayani semua orang, termasuk klien-kliennya yang kadang-kadang mereka pun tidak tahu apa yang mereka butuhkan, tetapi menuntut dia untuk bisa menjawab atau memberi perhatian setiap saat dan segera. Itu tadi contoh nyata, teman-teman, dan hal ini memang sangat menyakitkan dan merupakan suatu situasi yang sangat tidak nyaman. Tetapi ini adalah satu-satunya posisi di mana orang Kristen bisa berbuah di dunia ini. Jadi orang Kristen tidak diajar untuk menghindari, justru harus menjalani. Sejujurnya kita tidak harus menerima, tolong balik lagi, sejujurnya kita tidak harus menerima tekanan-tekanan ini sebagai suatu kebenaran yang abstrak. Ini adalah sesuatu yang harus dihidupi, harus dinyatakan di dalam cara hidup yang sekonkret mungkin. Silakan lanjutnya. Ini adalah salah satu contoh yang diambil oleh Mr. Clive Lim dari Markus 1 ayat 34 sampai 37. Ya, Tuhan Yesus yang begitu sibuk membagi waktunya dengan pekerjaan, antara pekerjaan, waktu doanya, dan juga waktu dia beristirahat. Di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh aktivitasnya, tetapi dia menguasai atau mengendalikan aktivitasnya. Silakan lanjut, Cindy. Poin ketiga yang disampaikan oleh Mr. Clive Lim adalah mengenai musim kehidupan atau season of life. Biasanya kita dipenuhi oleh rasa lapar dan fanatisme kita. Ini adalah kesaksian dari Bill Gates ketika dia masih muda dan dia begitu lapar, begitu ambisius untuk membesarkan Microsoft untuk menjadi perusahaan yang dominan. Tetapi ketika dia sudah mengalami umur yang lebih tua, dia jatuh cinta dan dia menikah dan dia melihat kembali masa mudanya yang begitu sibuknya. Jadi pertanyaan adalah, apa yang membuat kita lapar? Kita lapar untuk apa? Ini suatu kutipan mengenai orang-orang suci di zaman dulu. Suatu bentuk kelaparan untuk bekerja bagi Tuhan dalam segala hal yang dilakukan. Ini yang harusnya menjadi gairah oleh orang-orang kudusnya, gairah kita bagi Tuhan. Terus kita diajarkan mengenai konsep kairos dan kronos. Kairos adalah musim dan tahapan kehidupan, definisinya. Seperti apa contohnya? Yaitu kedukaan, pemulihan, krisis, penuaian, perayaan, bisnis, dan sebagainya. Identifikasi dan pelajari setiap musim kehidupan kita, seperti pada saat usia sekolah, masa remaja, masa dewasa, dan tahun-tahun emptiness kita. Ada 3 kiat yang harus kita lakukan untuk kairos ini. Yang pertama, harus belajar bisa melepaskan harapan-harapan. Kedua, merebut kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga, saya tidak terbaca di sini, kepotong. Lanjut, Cindy. Ini konsep yang kedua mengenai kronos. Kronos adalah waktu-waktu yang terukur, yang terjadi dalam pola-pola yang dapat diprediksi. Contohnya orbit bumi 365 hari, rotasi 24 jam. Hidup dalam ritme kosmos, dalam ritme kronos dengan cara mengatur laju hidup kita, membangun ritual, ulang tahun, liburan, ulang tahun pernikahan, dan sebagainya, dan berayun di antara kerja dan istirahat. Berikutnya, ini adalah penutupnya, diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian summary untuk materi yang dibawakan oleh Mr. Clive Lim. Saya akan lanjut sekarang dengan materi yang dibawakan oleh Bapak Antonius Tanan pada webinar kita minggu lalu. Silakan dikeluarkan. Silakan, Cindy. Untuk slide berikutnya. Ya. Jadi ada 4 kategori yang disampaikan Pak Tanan dari orang-orang yang sedang menjalani masa krisis ini. Pertama adalah orang-orang yang sukses menjalaninya. Yang kedua adalah orang-orang yang dengan bersusah payah tapi akhirnya juga bisa berhasil. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang masih bergumul menjalani apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dan orang yang keempat adalah orang yang gagal atau tidak berhasil. Berikutnya, Pak Tanan mencoba menjawab pertanyaan, perubahan apa yang
yang disebabkan, diakibatkan oleh situasi krisis ini terhadap work-life dynamics kita, terhadap ritme hidup kita. Beliau membaginya dalam 4 kuadran. Kuadran yang terbaik tentunya orang yang memiliki spiritualitas yang positif dan juga kondisi finansial yang positif. Itu yang di kiri atas. Dan yang paling buruk adalah kalau dua-duanya negatif. Bagaimana kalau negatifnya spiritual, itu tinggal naik ke positif spiritual. Tapi secara finansialnya positif, tinggal naik bagaimana merubah spiritual dari negatif menjadi positif. Tetapi kalau secara finansial maupun spiritualitas negatif, harus spiritualitasnya dulu yang dipositifkan. Setelah itu baru finansialnya dipositifkan. Silakan lanjut, Cindy. Ini pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional Kristen untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut tanpa kehilangan integritas kita? Pak Tanan menjawab, kita harus semakin lebih dekat kepada Kristus di dalam krisis, baik secara pribadi, keluarga, pelayanan, maupun sosial. Silakan lanjut. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengatur prioritas dan manajemen waktu kita. Apalagi sekarang kita punya banyak waktu karena tidak ada kemacetan, tidak ada waktu untuk pergi ke mall, belanja, dan juga tidak ada waktu untuk bersosialisasi. Lanjut. Pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana kita bisa mengelola transisi antara kerja dan waktu pribadi kita? Bagaimana supaya kita tidak terperangkap menjadi pekerja yang tidak punya batas waktu lagi 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Pak Tanan mengusulkan kita harus punya misi pribadi atau misi keluarga selama masa krisis ini. Misi itulah yang menjaga kita supaya kita tidak terperangkap ke dalam konsep ideal worker yang salah tersebut. Selanjutnya, Pak Tanan menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa tetap berbuah selama situasi kerja di rumah ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi kita. Beliau membawakan dari aksara Tionghoa mengenai krisis, Wei Qi, yang terdiri dari 2 unsur, yaitu bahaya dan juga peluang. Dan marilah kita mengambil peluang itu, khususnya bertumbuh secara spiritual. Dan yang terakhir, Pak Tanan mengajak kita untuk bersama keluarga kita bisa mengalami perjalanan melalui COVID-19 ini bersama gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Demikian kita summary yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita pada webinar yang lalu, baik oleh Mr. Clive Lim dan Bapak Antonius Tanan. Mudah-mudahan ini bisa kembali menyegarkan kita buat yang sudah ikut minggu lalu dan juga buat teman-teman yang baru bergabung bisa menangkap esensi apa yang disampaikannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Ada sisa 4 pertanyaan yang sudah diberikan di dalam webinar kita yang minggu lalu. Kita akan mencoba menjawab ini. Untuk pertanyaan yang pertama, so we will have a question and answer now, Mr. Clive and Pak Tanan. We have 4 questions, 2 for Clive and 2 for Pak Tanan. I will start with Mr. Clive Lim first. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Mikey Tyson Romulus Manihuruk. Pertanyaannya adalah seperti ini. Di dalam aksara krisis dalam bahasa Tionghoa dijelaskan terdiri dari 2 unsur, yaitu bahaya serta peluang. Di saat ini saya dapat dibilang tergolong mudah dalam dunia bekerja. Menurut Anda, apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat mengubah pandangan masa krisis ini menjadi sebuah peluang yang baik? Clive, can you hear me? Clive? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. So can you address the first question that I have given you? Okay. So the first question is, in this crisis,
Yes, you know what I tell everyone? This is a crisis of a lifetime. The last pandemic was exactly 102 years ago. 102 years ago, the Spanish flu happened in 1918. And can you imagine, we are all given this opportunity in a lifetime. No other things will happen again. So for those who are younger, it's going to shape you when it comes to money, when it comes to relationship, and when it comes to your vocation or career. It's going to shape how you think. And for those who are coming out from school, they have to deal with the fallout from the economic fallout, right? For many of us, I personally have been through 3 or 4 crises. When I first graduated from school, there was a financial crisis in Singapore. And then in 1997, there was the Asian financial crisis. And in 2008, there is the worldwide crisis caused by the failures of the banks in the United States. And this is the 4th crisis that I'm facing in my life. I think things are going to get worse, but I keep telling myself, I am not going to waste this opportunity to learn something. Something that happened to you once in a lifetime, you're not going to waste it. You're not going to complain, but you're going to tell yourself, I am going to learn from this, and I am going to see how it will shape my life and how it will shape other people's life. And a few things I think we can learn from this crisis. Number one, in life, you need to have reserves. You need to put savings aside. You need to have bandwidth. Because if you do not have that, what happens when you lose your job? Okay, that's number one. So you need to have reserve, and you need to build up the reserve because you don't know when the next crisis will come. Number two, it is an excellent opportunity for me to set an example for my children, especially the boys in my family. How I deal with the crisis will show them what life is about. So it's an excellent example for me to show them that I need to deal with this calmly and courageously. And then the third thing I want to say is an opportunity for me to ask God, what is happening? The first thing that happens is many of us is asking, is this a judgment on our wickedness? Because we have created a lot of inequality in the world. The poor is getting poorer, the rich is getting richer. What is this a judgment on us, or is because we destroy God's creation? Fossil fuel, we are burning the jungle, we are destroying everything that is God's. And maybe God is telling us it's time for us to rethink how we live our life. We have been consumer. All we care about is growing and growing, making more money. And maybe this is the time to remind us and say, stop. Let's look at life differently. I would like to stop here. Yosafat. Okay, thank you, Clive. So basically you answer, you have 3 points in your answer. Yes. First, we have to have reserve, and then this is the opportunity to give examples, especially to our children. Yes. And the third is, this is the time for us to rethink our lives. Yes. Okay, thank you, Clive. Thank you. Dan pertanyaan berikutnya untuk Pak Antonius Tanan. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Ini pertanyaan dari Octavia Regina Rengkung. Saya ingin meminta saran dari Bapak. Bagaimana cara yang tepat bagi saya dalam memberikan dukungan bagi teman-teman dan orang di sekitar saya yang mengalami kesulitan dan juga mengalami pemutusan hubungan kerja? Silakan, Pak Tanan. Oke, langkah pertama adalah menjadi teman yang menemani, ya, mendengar, ya. Itu sesuatu yang pasti tidak diduga, dan saya bisa merasakan bahwa ini kalau terjadi sulit, ya, pada saat sulit seperti itu adalah penting ada teman, ya, supaya mereka merasa teman. Yang kedua adalah membantu. Membantu ada berbagai cara menurut saya. Yang pertama, bisa Anda berbagi sesuatu untuk melakukan bareng. Misalnya dia ingin mungkin coba bisnis, atau dia ingin
Ya kadang-kadang orang melakukan berbagai hal ya untuk mencukupi kehidupannya. Mungkin bisa membantu dengan membuka jejaring dan lain-lain ya. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan adalah berbagi ilmu. Tiba-tiba mungkin teman itu baru sadar bahwa pada saat ini online marketing itu sangat dibutuhkan ya. Mungkin Anda menguasai bidang ini, ajarin dia tentang online marketing. Ya, penting sekali ketika orang dalam situasi sekarang adalah memiliki aktivitas yang positif. Ya. Dan kemudian juga positif dan produktif ya. Dan kemudian bertindak proaktif dan kemudian bertindak kreatif ya, P3K ya, positif, produktif, proaktif dan kreatif. Nah, tidak gampang kalau sedang mengalami. Jadilah teman yang bisa membantu dia melalui ini dengan tindakan positif, produktif, proaktif dan kreatif. Ya, itu dari saya. Terima kasih Pak Tanan. Saya akan kembali ke Pak Mr. Clive. Jadi tadi Pak Tanan menegaskan bagaimana kita bisa membantu, satu menjadi teman, yang kedua membantu dalam kemampuan kita, yang ketiga kita bisa berbagi ilmu. Dan jangan lupa P3K ya Pak ya. Iya. Okay, Clive, I would like to come back to you for the next question. Sure. So the question it comes from Herman Darman. Okay. Saya akan, I will read it in Indonesian first, and then I will translate into English. Apa saja jenis-jenis atau peluang pelayanan Kristen secara online selain khotbah dan ceramah? So in this crisis, what are the kinds of opportunities in the Christian ministry that we can do online besides preaching or maybe conducting some seminar like this? What do you think, like? Yeah, I just want to say that personally, it affects me very deeply. This morning, I was a phone call to Regent College, and I'm supposed to leave on 2 days ago, over the weekend on Friday, to go to Regent College to teach a course. Right now, I'm teaching the whole course online. And in September, I'm supposed to be there for 10 weeks. And this morning, I talked to the dean, and we have agreed to cancel my trip, but I will be teaching online as well. Personally, I don't think online is shalom. Remember, I talk about wholeness and completeness. We are embodied, right? Mind, body, and we want to touch one another. We want to hold one another hands. We want to hug one another. But online doesn't allow us to do that. But I think, given the circumstances that we are in, we have what is very commonly called blended learning, where you do a combination of meeting. Maybe you meet in the beginning and you meet in the end, and the rest of it you have webinars, right? Now, apart from all this, I think one of the things that WIN is doing is to do online mentoring. So WIN, I saw putting a program together to do online mentoring. I mentor 4 persons around the world. One of them in Canada, 2 of them in the US, another one in Singapore. The one in Singapore, I meet more frequently, but the rest of the 3, I actually goes through mentoring, 45 minutes to an hour, once a month, or sometimes 2 months once. And we were able to develop a relationship, and I am able to do that. So mentoring is really useful, but it is better for you in the beginning to meet your mentee and develop a relationship, maybe 1 meeting, and then you can do the mentoring over the internet or over Zoom. The other one you can do is group meeting, which I find is very helpful. You have a study group of 4, 5, maybe 6 persons, and you have a first meeting physically. I know it's not possible now with the coronavirus. So what you end up doing is that you actually are able to meet regularly. Most of the Bible study groups that I know of are now meeting every few weeks over Zoom or over the net with all kinds of different study material and all that. And I feel this is a time for us to polish up our net skill, and hopefully when the lockdown is free up, we can meet with each other and yet continue to use some of this. Thank you. Okay, thank you, Clive. I will give the summary in Indonesia. Ya, saudara-saudara, Mr. Clive mengatakan bahwa konsep online itu bukan shalom gitu ya, karena tidak melibatkan seluruh body, tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itu.
Makanya beliau menganjurkan tetap kalau situasi sudah memungkinkan yang disebut dengan blended learning, perpaduan antara online dengan offline. Dan kegiatan apa yang bisa kita lakukan selain berkhotbah atau ceramah? Beliau sangat menganjurkan dilakukan yang namanya mentoring. Beliau sendiri melakukan mentoring kepada 4 orang di berbagai tempat, seperti tadi sudah disampaikan. Dan itu suatu kesempatan yang sangat baik. Dan yang berikutnya, beliau juga mengatakan kita juga bisa melakukan Bible study bersama atau penelaan Alkitab bersama. Itu juga bentuk-bentuk yang kita bisa, pelayanan yang kita bisa lakukan di dalam masa saat ini. Oke, thank you, Clive. Thank you. Berikutnya pertanyaan yang terakhir buat Pak Tanan. Pertanyaannya seperti ini, Pak Tanan. Legasi apa yang signifikan yang bisa kita berikan atau tinggalkan selama masa pandemi ini yang mungkin juga akan bertahan setelah masa pandemi ini berlalu? Ini pertanyaan dari Joni Simatupang. Silakan Pak Tanan. Oke. Pertama, saya ingin meninggalkan legacy untuk anak saya, untuk keluarga saya, tentang bagaimana kami sebagai orang tua membawa keluarga, mengelola keluarga, berdoa bersama-sama melalui ini. Kami ingin melihat anak-anak kami suatu kali melihat bahwa melalui pertolongan Tuhan, kita melaluinya. Anak-anak kami melihat kehadiran Tuhan. Dan suatu kali kalau nanti mereka dewasa, mereka menghadapi kesulitan, mereka ingat bahwa dulu ketika mereka muda, keluarga juga pernah mengalami tantangan, semua orang mengalami tantangan dalam pandemik ini, dan mendapat contoh bagaimana melaluinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengan istri saya, kami melakukan beberapa pelayanan. Kami ingin meninggalkan legasi bahwa melalui pandemik ini, kami bisa membangun lebih banyak orang. Kenapa? Karena pandemik ini ternyata membuka peluang untuk kami untuk mengelola KTB-KTB. Tadi sebelum ketemu di sini, istri saya mengingatkan saya, katanya, minggu ini ada 6 KTB loh, 6 pertemuan 6 KTB lah, seperti itu. Ya, ternyata kita menjadi lebih banyak melakukan itu. Ternyata bisa melakukan lebih banyak, menjadi dapat peluang lebih banyak. Dulu kalau diajak ketemu, aduh cari janji waktu ketemu susah. Sekarang hampir tidak ada alasan bukan untuk bertemu. Karena semua juga kita tidak pergi ke dukaan, kita tidak pergi kondangan, kita tidak pergi shopping dan lain-lain. Ya, jadi setiap minggu itu bisa beberapa. Dan yang ketiga, saya suatu kali ingin mengenang pandemik ini karena Tuhan menolong saya bisa menabur kebaikan buat orang lain. Dan saya ingin mengenang itu. Saya tidak mau melalui pandemik ini tanpa meninggalkan bekas bahwa kami melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanan. Jadi ada 3 poin yang disampaikan Pak Tanan. Legasi apa yang kita bisa tinggalkan? Yang pertama adalah legasi untuk keluarga kita atau anak-anak kita, khususnya secara spiritualitas. Bagaimana bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam masa-masa ini dan bagaimana Tuhan menolong kita untuk melaluinya. Itu pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun lebih banyak orang. Tadi Pak Tanan sudah mencontohkan banyaknya KTB yang harus dijalani. Ini kesempatan kita untuk membangun lebih banyak orang. Saya pikir ini jawaban tadi yang agak mirip dengan Clive, dengan mentoring tadi ya. Terus yang ketiga, bagaimana bisa menabur kebaikan sebanyak mungkin kepada sebanyak mungkin orang. Ini juga kesempatan buat kita untuk berbuat baik. Demikian jawaban dari Pak Tanan. Jadi kita sudah membahas, saudara-saudari, kita sudah membahas keempat pertanyaan yang sudah masuk kepada kita melalui webinar kita yang kita lakukan minggu lalu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan sharing-sharing pengalaman hidup langsung, karena ada masukan buat kami, selain juga pemaparan oleh narasumber, ada baiknya juga kita bisa mendengarkan pengalaman langsung dari beberapa teman-teman kita dengan berbagai latar belakang mereka, apa yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami di dalam menggumuli atau menjalani dinamika
antara hidup dan kerja ini. Ini adalah 4 panelis kita yang sudah kita perkenalkan tadi. Saya akan menjelaskan sedikit. Pertama kita akan mendengarkan dari Saudara Joni Simatupang. Beliau, Joni adalah sekarang berprofesi sebagai dosen di program studi teknik elektro di Presiden University. Setelah itu kita akan mendengarkan sharing dari Jessica Malau, panelis kita yang kedua. Saat ini Jessica bekerja di divisi kepegawaian di BKKBN Pusat. Terus yang ketiga kita akan mendengar sharing dari Saudara Teguh Widi Harsono, yang sekarang kerja di PLN, di divisi Corporate Finance. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan sharing dari Saudari Pratiwi Febri, sebelumnya aktivitasnya sebagai pengacara atau aktivis, tapi sekarang menjadi ibu rumah tangga. Saya persilakan langsung untuk panelis pertama, Saudara Joni, bisa langsung saja. Baik, terima kasih Kak Yosafat untuk waktu yang diberikan. Selamat malam buat rekan-rekan semua yang di Indonesia dan juga mungkin yang di luar negeri. Selamat pagi atau selamat siang. Saya akan sharing. Yang pertama saya angkat dari firman Tuhan sebagai Solid Bible Foundation. Ya, saya bacakan dari terjemahan NIV. Slide yang pertama di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yang kedua dari Kolose 4 ayat 17, 23 dan 24. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for men, because it is the Lord Christ you are serving. Saya yakin dan percaya dua bagian ini sudah biasa kita dengarkan. Live sharing ini saya mulai dengan dua dasar firman Tuhan dari surat-surat Paulus kepada jemaat Efesus dan Kolose. Prinsip praktis teologis yang saya pelajari adalah bahwa Tuhan meminta saya untuk mengerti dan menggenapkan kehendak-Nya dalam segala hal dengan iman dan juga kerja. Iman yang saya maksud di sini, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kerja, yaitu work it with all your heart, ya. Kerjakanlah itu di dalam segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dalam konteks bahwa kita mengusahakan yang terbaik, ya, mengusahakan yang terbaik. Nah, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita mempunyai tugas utama, our primary obligation, yaitu untuk menggenapkan seluruh perintah Allah, yakni Great Commandment, dan amanat agung Tuhan Yesus, yang kita tahu sebagai Great Commission. Jadi ada 10 perintah Allah, perjanjian lama, ada amanat agung Tuhan Yesus, perjanjian baru. Sebenarnya ini poinnya adalah untuk kita boleh menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Dan sebagaimana Adam dan Hawa dipanggil untuk menjadi tukang kebun Allah di Taman Eden, maka setiap kita pun dipanggil dalam panggilan profesi masing-masing. Dan ini menurut saya sesuatu yang sifatnya dynamic, ya. Makanya dalam pemikiran saya ya work life dynamic, ya, itu satu istilah yang lebih tepat, ya, yang cocok dengan shalom, ya. Kita bekerja sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, baik sebagai dokter, pengacara, insinyur, pebisnis, pelayan mimbar, pendidik, orang tua, petani, tukang bangunan, dan lain sebagainya, dalam segala panggilan profesi yang Tuhan berikan sesuai dengan talenta dan karunia yang ada pada kita. Nah, sebagai pendidik, bagi mahasiswa atau saat ini sebagai dosen yang sudah 6 tahun bekerja di Presiden University, ya, pertanyaan yang saya hadapi adalah bagaimana saya dapat menggenapkan visi Allah dan kehendak Allah dalam hidup saya. Artinya mampu
menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia pendidikan sebagai akademisi. Di sini saya munculkan pertanyaannya yang big questionnya itu, how can we put the kingdom of God first in our lives as the highest priority when our routine activities place such demand on us? Di sini saya menggarisbawahi kembali bahwa tugas utama saya adalah menghadirkan kerajaan Allah sebagai prioritas utama atau tertinggi dalam roda kehidupan utama saya sebagai akademisi. Ya, menurut perenungan saya, doa yang berkuasa dan ketaatan kepada firman Tuhan akan menolong saya bisa berkata-kata in words ya, dan bertindak in deeds dengan bijaksana, seperti dikatakan tadi dalam Efesus 5 ayat 17 ya. Sebagai seorang yang bijaksana, baik dalam relasi kepada atasan maupun dengan rekan sekerja, atau terlebih kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar atau bimbing. Artinya saya juga dipanggil untuk do the best, melakukan yang terbaik. Itu saya dapatkan dari mana? Dari relasi pribadi dengan Tuhan. Ya, di dalam roda kehidupan itu secara vertikal ada prayer dan meditate the word of God. Nah, persekutuan yang hidup di tengah keluarga, gereja, dan dengan saudara-saudara seiman di kampus, misalnya KTB dosen, kelompok tumbuh bersama dengan teman-teman dosen Kristen, serta kerinduan untuk berbagi berkat dan berempati dengan keadaan yang memprihatinkan, misalnya dengan membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan uang untuk bayar SKS kuliah. Ini saya lakukan secara real, begitu ya. Terutama kalau kita pahami pandemi ini membuat beberapa mahasiswa kami juga yang kelas malam, yaitu kelas karyawan, ada yang sampai di PHK maupun juga dikurangi jam kerjanya. Kita tahu betul hal tersebut. Bagi saya, hal-hal tersebut adalah termasuk bukti-bukti sederhana dari perwujudan penggenapan kerajaan Allah dalam segala aspek roda kehidupan saya sebagai akademisi. Ya, kalau di tengah keluarga dalam kondisi pandemik ini, kalau saya sebutkan aktivitas rutin saya, terutama, ya saya membantu anak saya, Philip, dalam school from home, gitu ya, sekolah online. Maaf, ya. Joni, saudara Joni, waktunya tinggal 1 menit. Iya, Kak. Sebagai penutup, saya sudah siapkan sebagai penutup. Saya tiba pada perenungan bahwa memang masa hidup kita di dunia tidak ada yang tahu. Dan banyak rupa ketidakpastian yang akan kita hadapi menyangkut masa depan. Tetapi yang terpenting yang saya renungkan bukanlah berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup. Ya kan? Kalau Efesus 5 ayat 17 tadi mengatakan, ayat 15 tadi mengatakan, then watch how you live. Ya. Itulah sebabnya saya mengaminkan seruan Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku hidup, maka hidup untuk berbuah. Dan jika aku mati, maka aku mati di dalam Tuhan. Amin. Demikian kira-kira sharing yang bisa saya sampaikan dalam konteks bagaimana saya merenungkan shalom ya, real life dynamics di dalam kehidupan saya pada saat ini dan mungkin pada saat-saat yang lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Joni untuk sharingnya. Kita akan lanjut ke panelis yang kedua. Kita akan mendengarkan sharing dari Jessica Malau. Saya persilakan di Jessica. Oke, iya. Saya sudah menjalani masa WFH kurang lebih 2 bulan. Dan WFH ini sendiri membawa perubahan yang cukup signifikan untuk saya pribadi, mulai dari tempat, waktu kerja, dan juga beban kerja. Kalau beban kerja sendiri gitu ya, selama WFH ini justru berkurang. Kenapa? Karena ada beberapa program yang awalnya direncanakan, dianggarkan, justru ditiadakan gitu ya. Karena memang nggak bisa dilakukan selama pandemi ini. Dan mungkin situasinya bisa jadi berbeda dengan kementerian lembaga yang lain. Dan selama WFH, ketika beban kerja berkurang dan harus tinggal di rumah aja gitu, artinya situasi yang saya hadapi sangat monoton, terus juga ruang geraknya juga terbatas, jadi tantangannya memang jadi lebih mudah bosan, lebih mudah jenuh. Jadi saya mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Strategi yang saya lakukan ada 4 gitu. Yang pertama proaktif. Kalau untuk jenis pekerjaan di birokrasi itu kan biasanya bersifat hierarki gitu, ada jenjang. Artinya pekerjaan kita itu sangat dipengaruhi oleh jabatan kita dan juga oleh unit penempatan kita bekerja.
Jadi artinya selama WFH saya berusaha untuk proaktif gitu, bertanya ke atasan kira-kira ada nggak tugas yang harus saya kerjakan. Setelah dikerjakan, saya kirimkan, terus kira-kira ada nggak umpan balik, ada revisi gitu. Setelah itu selesai, saya bahkan juga nanya, kira-kira ada tugas baru lagi nggak, atau dokumen apa yang perlu saya persiapkan atau yang saya pelajari. Terus yang kedua komunikatif. Ya, pekerjaan sebagai ASN itu juga melibatkan banyak pihak, baik di direktorat kita, mau juga direktorat yang lain, dan juga bahkan instansi yang lain. Jadi saya perlu komunikatif nih, menyampaikan ide atau bahkan dalam situasi tertentu memberikan solusi sesuai dengan kapasitas dan wewenang saya, baik melalui komunikasi pribadi atau juga melalui rapat-rapat secara virtual. Selain pekerjaan juga, saya juga mencoba untuk lebih komunikatif gitu ya, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan komunitas gitu. Jadi memang juga saya ikut KTB secara rutin, persekutuan secara rutin gitu, dan juga ikut aktif di komunitas, ada komunitas diskusi buku secara rutin gitu. Terus yang ketiga kreatif gitu. Ketika situasinya memang monoton, terus memang kita dibatasi gitu ya, hanya di rumah aja, justru saya pikir itu menjadi pendorong pemicu bagi saya untuk berkreasi gitu. Jadi hasil karya yang itu tidak sekedar saya nikmati, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Misalnya di masa WFH ini saya sering ikut berbagai webinar, terus saya bagikan catatan atau poin penting supaya bisa dibaca dan bermanfaat bagi orang lain. Saya juga salah satunya, saya kan latar belakangnya psikologi, jadi saya juga menyediakan layanan konseling secara online difasilitasi oleh salah satu komunitas. Terus yang keempat, bersikap kontemplatif gitu. Benar bahwa di masa WFH ini saya jadi lebih banyak waktu untuk merenung, berdiam diri, mengevaluasi diri, kira-kira hal apa yang bisa saya maknai atau yang saya pelajari di situasi ini. Dan satu pembelajaran saya sih, saya belajar bahwa ada pengharapan gitu, ada pengharapan, ada pertumbuhan yang baik gitu di tengah-tengah situasi krisis ini, sekalipun bahwa krisis ini akan berlalu, tapi tidak berlalu begitu saja tanpa saya bisa belajar satu hal gitu. Dan yang terakhir, masa pandemi sesuai dengan yang konsep yang mungkin dibahas oleh Mr. Clive sebelumnya, masa pandemi ini menjadi satu kairos, satu season of life secara pribadi bagi saya untuk pendisiplinan diri gitu. Ketika tidak ada yang mengawasi, ketika tidak ada tuntutan, saya justru harus lebih disiplin gitu, baik secara jasmani dan rohani gitu. Untuk apa? Untuk menghadirkan shalom gitu, keutuhan, kesejahteraan bagi diri saya, bagi orang lain, instansi tempat saya bekerja, dan juga negara. Dan terakhir, ada satu kutipan yang cukup baik gitu yang saya baca di buku Every Good Endeavor dari Tim Keller. Dia menuliskan seperti ini. Sebuah kota akan memiliki palang pintu gitu, palang pintu gerbang yang bertugas untuk yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan kota gitu. Sedangkan di negara Indonesia sendiri, Indonesia ini punya pemerintah sebagai palang pintunya, dan ASN punya kontribusi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, kebijakan-kebijakan dan hukum yang memberdayakan masyarakat, tatanan masyarakat yang baik. Jadi sebagai ASN, saya juga memotivasi teman-teman untuk tidak bekerja seadanya atau sekadarnya, tapi bekerja dengan kualitas yang terbaik, karena kita mengerjakannya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mensejahterakan masyarakat melalui bidang kita masing-masing. Ya, masih ada waktunya ya. Itu aja dari saya, semoga sharing yang bermanfaat dan tetap semangat selama WFH. Oke. Tiga, untuk saudara Teguh Harsono, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit tentang tantangan dan peluang di tengah kondisi pandemi ini dari sisi sebagai praktisi yang saya bekerja di perusahaan yang BUMN yang memang berdampak besar terhadap ekonomi negeri ini ya. Yang pertama dari sisi pekerjaan ya, tantangannya apa saja? Yang pertama frekuensi video conference yang saat ini sangat banyak sekali. Jadi biasanya kita bekerja ada rapat gitu ya, tapi apa yang saya alami sekarang ini memang satu hari, satu waktu itu bisa sampai 3
Jadi misalnya punya HP 1, komputer 1, laptop 1, kemudian iPad 1, bisa tiga-tiganya dipakai, berbicara topik yang berbeda. Ya. Itu tantangannya. Yang kedua adalah tidak adanya batasan waktu yang jelas antara pekerjaan dan rumah, karena kadang-kadang kita vikon jam 9 malam gitu ya, jam 10 malam, karena kebetulan saya banyak terlibat di tim-tim. Jadi di perusahaan saya bekerja sekarang lagi banyak inisiatif strategis ya untuk reformasi di sisi perusahaan. Jadi ingin mengubah citra dan back to the track gitu. Kemudian yang ketiga adalah situasi dan kondisi yang membuat tantangan pekerjaan jadi bertambah berat. Karena ini situasi abnormal. Kebetulan karena saya menangani langsung risiko korporasi, likuiditas perusahaan, terus bagaimana tetap bisa serve company obligation ya, jadi bagaimana tetap bisa membayar tepat waktu, terutama apalagi ini perusahaan tempat saya bekerja itu sangat erat hubungannya dengan pemerintah ya. Istilahnya kalau di dalam dunia keuangan itu the real quasi sovereign. Jadi sampai ada terjadi sesuatu dengan perusahaan ini, maka akan langsung dampaknya ke pemerintah Indonesia gitu. Jadi harus dijaga dengan baik masalah-masalah ini. Kemudian yang keempat, karena terlalu banyaknya masalah-masalah yang di luar kontrol tadi memicu kadar stres, tantangannya memang. Jadi kadang-kadang tidur ada rasa tidak nyenyak gitu ya, karena memikirkan aduh rencananya semua berantakan. Kondisi market, financial market tidak stabil, dan itu berdampak besar terhadap kos-kos perseroan ya, kurs yang melonjak hampir Rp2.000 gitu ya dari rencana awal, itu berdampak sangat signifikan. Kemudian yang terakhir adalah tantangan di pekerjaan, beban pekerjaan yang bertambah ya, karena terjadinya permasalahan baru terkait pekerjaan yang dipicu oleh kondisi pandemi. Jadi seperti turunnya permintaan, terus kemudian revenue juga turun, padahal kewajiban tetap itu juga memicu apa ya istilahnya permasalahan-permasalahan baru yang kita nggak bisa kontrol, tapi harus ada solusinya. Ya. Kalau di dalam pekerjaan, kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, sulitnya mengatur waktu, karena nggak ada batasan tadi, nggak ada batasan yang jelas antara waktu pribadi dan pekerjaan, karena memang di rumah, sehingga ketika jam kantor, bahkan melewati jam kantor, kita masih stay tune dengan video conference ya. Kemudian yang kedua, banyaknya permasalahan terkadang mempengaruhi kondisi badan, pikiran, dan juga stres secara pribadi. Kemudian yang ketiga, perlunya mengatur waktu istirahat yang cukup, ini karena tidur kadang-kadang malam, terus kemudian karena vikonnya baru selesai malam, sehingga paginya bisa harus bangun, udah ada janji lagi gitu ya. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang ada dilema di dalam kehidupan pribadi. Kemudian yang terakhir, beratnya pikiran, harus menjaga kondisi tubuh, ada ketakutan ketika melihat anak sakit misalnya, karena tiap hari ada di rumah, yang sebelumnya tidak melihat setiap waktu, itu juga memicu tekanan di dalam pikiran. Nah, opportunity-nya apa? Jadi selain tantangan, juga pandemi ini bagi saya melahirkan beberapa kesempatan. Tadi Saudara Teguh, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Ya, kesempatan bagi pekerjaan adalah satu, bisa melahirkan ide baru, kemudian bisa melahirkan solusi-solusi baru, kita melatih kita multitasking, dan kemudian juga terbukanya peluang di tengah situasi seperti ini. Kemudian kehidupan, apa peluang-peluangnya? Yang pertama, bisa melihat kondisi pertumbuhan anak, bisa sering bareng, karena bisa melihat mereka bangun dan tidur. Kemudian secara keluarga kita bisa vikon ya setiap minggu, yang sebelumnya malah tidak pernah. Kemudian yang terakhir adalah menyadarkan bahwa banyak hal yang terhilang selama ini sebelum pandemi. Ini menurut saya bagi perenungan pribadi saya yang banyak menyadarkan bahwa oh iya, saya selama ini tidak melakukan ini. Itu menurut saya peluang-peluang yang dan tantangan yang saya alami selama masa pandemi ini. Makasih Pak Yosafat. Oke, makasih Saudara Teguh. Terakhir kita akan mendengarkan panelis kita yang keempat. Kita akan mendengarkan panelis kita yang keempat, Saudari
Pratiwi Febri, saya persilakan. Oke. Iya, Shalom Kakak Abang dan teman-teman semua. Shalom. Ya, izinkan aku men-sharingkan, aku kasih judulnya COVID-19 The New Journey with God. Kenapa New Journey? Let's start the sharing ya. Jadi ini sebuah ketepatan bagiku karena di 28 Februari kemarin, 2020 ini, tepat aku pernah bakti 10 tahun sebagai pengacara publik di LBH Jakarta. Dan persis pada momen itu Indonesia mulai serius menanggapi COVID-19 gitu. Nah, jadi ada sebuah peralihan status baru bersamaan dengan kondisi pandemik gitu ya, yaitu dari pengacara atau aktivis dan sekarang ibu rumah tangga full time. Nah, ada berbagai macam kekhawatiran yang kualami, di mana salah satunya itu studi lanjut. Karena sebetulnya planning setelah selesai masa pengabdian di kantor yang lama, itu hendak mempersiapkan studi gitu. Dan ternyata Tuhan bicara lain gitu, ternyata Tuhan bicara beda. Di awal tahun, sebelum memasuki masa purna bakti, Tuhan kasih tahu bahwa enggak, ternyata beasiswa saya ditolak begitu ya, dan akhirnya saya me-rearrange planning-nya. Ngapain ya Tuhan setelah selesai ini? Dan saya berencana untuk ambil sabbatical year gitu ya, istirahat 1 tahun, berencana untuk rethinking gitu, pondering gitu, apa yang sudah Tuhan kerjakan selama 10 tahun dan kemana lagi Tuhan mau membawa, ke misi yang mana lagi Tuhan mau membawa, begitu. Nah, tapi ternyata ada sebuah kondisi gitu ya, istirahat sabbatical year terus mau apa? Apa sih yang dinamakan istirahat sabbatical year, mau ngapain? Bermalasankah? Me time kah? Balas dendam gitu misalnya, karena dulu kerjanya ya waktunya nggak cuma 8 jam, lebih dari 8 jam gitu, bisa lebih lama di kantor daripada di rumah, begitu. Atau melakukan hal baru, atau melakukan sebuah pelayanan baru gitu ya, new ministries, atau apa? Nah ternyata Tuhan juga sudah persiapkan gitu segala sesuatunya dengan sangat sempurna menurut saya. Tuhan percayakan sebuah pelayanan yang sebetulnya Tuhan sudah persiapkan dari end of year dari 2019 gitu ya. Pelayanan di Graduate Center gitu. Dan ini sifatnya hal yang baru bagi saya. Jadi saya butuh belajar banyak gitu. Tantangannya apa gitu? Tantangannya menghadapi tadi pilihan-pilihan yang ada untuk mengisi sabbatical year dan istirahat ini di masa pandemi COVID-19, mau bertumbuh, atau saya mau melihatnya sekedar aktivitas saja, nyibukin diri aja. Kalau mau menyibukkan diri, pilihan webinar, pilihan banyak sekali seminar-seminar yang bisa diikuti karena through online. Nggak ada batasan waktu, semua tinggal pindah dari webinar satu ke webinar lain. Tapi gimana saya membangun paradigma yang tepat melihat ini semua? Saya mau berproses atau tidak? Seperti tadi Kakak dan Abang yang sudah sharing sebelumnya, saya mau mengakhiri atau saya mau menemukan diri saya menjadi sesuatu yang barukah di akhir pandemik ini? Banyak orang yang mungkin menurut saya ini tidak sesuai dengan prinsip kekristenan yang meyakini this too shall pass. Ini juga akan berakhir kok, pasti akan ada ujungnya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau gitu? Apakah kita melihat ini sebagai momentum kairos gitu? Apa yang Tuhan mau bicarakan pada kita? Masalahnya apa? Manajemen waktu. Banyak waktu namun kok kayaknya kehabisan waktu gitu. Tidak ada pengawasan gitu. Saya jadi teringat satu buku, You Are Who You Are When No One Looking. Nah, jadi bagi saya di masa-masa ini merupakan proses belajar bagi saya untuk satu mengenal diri saya lebih baik. Saya itu sebenarnya siapa sih? Kadang kita tuh terdeception gitu ya dengan citra yang atau respon-respon orang tentang siapa kita. Tapi di ruang ini, di ruang sendiri, di masa COVID, kita jadi lebih mengenal siapa diri kita. Waktu kita lebih banyak kita gunakan buat apa? Yang kedua, kita bisa menjadi lebih serupa, belajar untuk bangun disiplin rohani, menghasilkan buah roh gitu ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga,
lebih genuine dan jujur pada diri sendiri dan belajar melihat hal yang lebih esensi gitu. Nah, jadi bagaimana saya mengatasi tantangan itu? Ya bersyukurnya juga Tuhan tolong lewat spiritual disiplin gitu ya. Lebih banyak waktu untuk berdoa gitu. Tadinya tidak ada waktu untuk mendoakan bagaimana upaya penginjilan bagi teman-teman Muslim di wilayah-wilayah lain, tapi ini akhirnya Tuhan kasih waktu lebih buat berdoa. Bagaimana Tuhan juga kasih banyak waktu untuk meditating words gitu, dan juga ditolong dengan supporting system, yaitu supporting group, belajar firman Tuhan, PA, dengan kakak-kakak rohani, sharing hidup, ya hidup jadi lebih hidup begitu, dan enjoying the process. Sama ini juga baru belajar lagi untuk buat planning dan preparation gitu. Kalau mau studi lanjut ya saya harusnya manfaatkan waktu yang Tuhan percayakan ini untuk mempersiapkan diri lebih baik. Dan yang terakhir menghususkan waktu untuk remembering God's promises sih. Dan yang Tuhan janjikan gitu ya, tepat waktu saya mau masuk Purna Bakti 26 Februari, saya berulang tahun dan Tuhan kasih janji. Nah, disitulah saya kembali meditating, oh janji Tuhan ini gitu. Dan ternyata Tuhan sudah siapkan saya untuk masuk masa pandemik ini dengan ayat firman Tuhan atau janji Tuhan di hari ulang tahun di Filipi 4 ayat 4 sampai 9 gitu. Dia bilang bersukacitalah senantiasa gitu. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakan segala hal kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dan itu yang saya lakukan. Jadi menerapkan janji Tuhan dan apa yang Tuhan suruh. Dan terakhir, Untuk Tiwi, maaf waktunya sudah habis. Ya. Silakan mungkin penutup. Enjoy, ya ini penutupnya ya jangan lupa untuk sih, enjoying and glorifying God sih. Karena pada akhirnya saya melihat momentum COVID ini sebagai suatu kairos Tuhan, di mana yang terjadi bukan Allah memiliki sebuah misi bagi gereja di dunia, tapi Allah punya sebuah gereja untuk misinya di dalam dunia. Jadi ini ada misi yang Tuhan mau kerjakan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Tiwi untuk sharingnya. Ya, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan sharing dari keempat panelis kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk keempat panelis. Ini suatu sharing yang sangat baik. Kita bisa melihat real life struggle, real life experience. Saya boleh simpulkan sedikit. Saya tidak bisa mencatat semua dari sharing tadi, tapi saya coba mencatat poin-poin pentingnya saja. Dari Joni kita belajar tadi bagaimana menjalani konsep kingdom of God. It's no matter how long you live, but how you live. Bukan masalahnya bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Dari Jessica yang tadi mengalami kejenuhan, monoton, dan bagaimana mengatasi itu, Jessica mencoba melakukan yang namanya proaktif, komunikatif, kreatif, dan tetap kontemplatif. Dari Teguh, kita melihat contoh, mungkin kalau saya lihat tadi, Teguh mengalami yang namanya ideal worker trap, kerja 24 jam, 7 hari tanpa ada waktu istirahat, dan bagaimana Teguh bisa mengatasi hal itu, baik dari sisi pekerjaan, belajar menjadi leader dalam krisis, dan juga bagaimana bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga. Satu sisi yang mungkin selama ini kita kehilangan ketika kondisi normal. Dari Tiwi kita belajar mengenai time of wandering, karena Tiwi mengalami peralihan dari profesi sebelumnya menjadi ibu rumah tangga, ini menjadi momen kairos buat Tiwi, bagaimana kita bisa terus bertumbuh, bukan hanya beraktivitas, dan ada 3 poin tadi yang disampaikan terakhir, belajar dari momen kairos ini, bagaimana kita bisa menjadi the true me, atau the true you, yang kedua, bisa belajar tetap disiplin, yang ketiga, bisa menjadi genuine. Akhirnya dengan akronim ACT-nya tadi, enjoying and glorifying God. Ya demikian sharing yang kita dengar dari keempat panelis. Sekali lagi terima kasih untuk sharing-sharingnya yang boleh menguatkan kita semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi question and answer atau sesi tanya jawab. Kita akan kembali kepada narasumber kita. So now we will come back to Mr. Clive Lim and Pak Tanan, because we already have some question for you, for both of you. So we will start again our question and answer. Saya akan mulai dengan Mr. Clive.
Clive, can you hear me, Clive? Clive? I hear you loud and clear. Can you hear me? Okay, I can hear you. Okay. So I have one question for you. Yes. This question is actually addressed for both of you. Sure. This question comes from Selvia. What do you think about the business competition? What is your view about business competition? Because it looks like a zero-sum game. Somebody lost, somebody win. Is it okay for you? What do you think? Tana, you want to respond? Up to you. Okay. I will. So, Pak Yosafat, you just translate as I go along. I try not to speak too fast. Okay. I think there is a good and bad part to business competition. The good part is competition makes us more effective and efficient. Jadi ada hal yang positif, ada hal yang negatif dari persaingan. Kompetisi membuat bisnis, yang positifnya kompetisi membuat bisnis kita semakin efektif, efisien. So, can you imagine if you have a monopoly, right? A monopoly will raise prices because they are the only one in town, so they decide to raise whatever price they want, and then they can give you poor services. Kita bayangkan situasi monopoli di mana perusahaan tersebut bisa menaikkan harga sesuka-sukanya, akhirnya yang kita dapatkan adalah pelayanan yang buruk akibat monopoli. Now, the other thing is over competition can be bad, right? Tapi hal yang lainnya, kompetisi juga bisa merupakan sesuatu yang buruk. So we can also be so competitive that we are willing to cut prices, we are going to abuse the environment, or we are going to exploit the poor people. So that becomes bad. Ya, ketika kompetisi menyebabkan kita merusak lingkungan, mengeksploitasi orang-orang miskin, itu menjadi sesuatu hal yang buruk. So I personally think that where we live in the kingdom of God today, there are many factors that are not bad themselves, but because we are fallen, we somehow make competition bad because of our sinful and greedy nature. Jadi Mr. Clive percaya bahwa kompetisi itu bukan tentu sesuatu yang buruk pada dasarnya, tetapi kitalah yang membuat itu menjadi buruk karena kejatuhan atau dosa. Sehingga kitalah yang membuat kompetisi itu menjadi buruk. I will stop here, yeah. Oke, thank you, Clive. Pak Tanan, silakan Pak. Ini pertanyaan buat Bapak juga. Baik. Saya melihat kompetisi atau persaingan bukan seperti pertandingan tinju. Pertandingan tinju itu yang satu menang karena berhasil melukai yang lain. Tapi saya melihat kompetisi itu sebagai persaingan lari. Kalau lari itu tracknya masing-masing ada tracknya itu. Ya. Dan satu orang ketika berlari bersaing dengan yang lain, dia tidak boleh melukai lawannya. Kalau dia melukai lawannya, malah dia bisa kalah. Tapi siapa yang menyentuh finish dulu, itu adalah yang menang. Jadi persaingan itu membantu kita untuk serving our customer better. Buat saya, persaingan itu seperti pertandingan lari. Siapa yang menang adalah yang berhasil serve customer better. Jadi siapa yang paling diuntungkan? Yaitu pelanggannya. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Tanan. Jadi bukan pertandingan tinju, tapi pertandingan lari ya Pak. Di mana tiap orang punya tracknya masing-masing. Oke, next question come back to Clive. This is from Arthur. The question is like this. The pandemic has exposed the fallacy of the ideal worker. What do you think about this? Maybe just elaborate, what do you mean by the ideal worker? Ideal worker is the term that is used for the worker who works 24 hours a day and 7 days a week. I think there is no ideal worker. I think there is only human who is working. Yeah. So I think it's important that if we define a person as worker, we must first define him as a human being. Jadi Mr. Clive mengatakan kalau bicara tentang pekerja ideal, kita harus mendefinisikan sebagai seorang manusia.
going back to my idea that we are everything, right? We are whole under God because we are worker, we are father, we are husband, we are also friend. Jadi kita mesti kembali ke konsep Alkitab mengenai keutuhan. Kita adalah seorang pekerja, kita seorang ayah, kita seorang teman. I may just add that I think the question is asked about work and the future of work, right? I personally think that work will change after the pandemic in many, many ways. Jadi menurut Mr. Clive, pekerjaan akan banyak berubah setelah masa krisis ini berlalu dalam banyak hal. Maybe I will stop here first, yeah. Oke, thank you, Clive. Selanjutnya kita akan kembali ke Pak Tanan. Pertanyaan buat Pak Tanan. Pertanyaan ini dari Deska Lydia. Apakah Tuhan berkenan pada masa krisis ini? Kita berprinsip untuk yang penting bertahan hidup lebih dulu. Atau kita tetap harus mendorong diri kita untuk mencapai yang terbaik? Silakan Pak Tanan. Baik. Jawaban pribadi saya begini ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan menumbuhkan kita ketika kita juga bisa mengasihi orang lain. Dan berpikirlah seperti ini. Siapakah yang paling diuntungkan ketika kita melayani Tuhan? Menurut saya yang paling diuntungkan adalah kita. Siapakah yang paling dirugikan ketika kita tidak melayani Tuhan? Ya kita. Jadi Tuhan pasti sayang sama kita, ya. Dan ketika kita makin dekat dengan Dia, menurut pendapat saya, Tuhan akan membukakan celah untuk kita bisa menjangkau orang lain walaupun kecil. Saya kasih contoh lah, ini cerita ya. Saya punya kebiasaan jalan kaki pagi ya. Saya berjalan kaki pagi dengan anak saya. Kira-kira bisa 1 jam, bisa 100 menit. Kami tinggal di satu komplek perumahan. Suatu kali ketika kami berjalan, kami melihat seorang biarawati naik sepeda. Kira-kira umur 65-70 tahun. Di komplek kami ada rumah buat biarawati. Si biarawati ini naik sepeda, tiba-tiba berhenti depan satu orang yang saya tahu pejalan kaki yang lumpuh sebelah. Dia bawa makanan, lalu diberikan kepada orang ini. Lah saya mengatakan pada anak saya, biarawati ini bukan jalan kaki loh, bukan olahraga. Tapi dia sedang cari orang yang bisa dibantu setiap pagi. Saya mengatakan pada anak saya, kenapa kita tidak melakukan ini ya? Ya, kami pulang memutuskan bicara dengan istri, lalu istri saya belikan beras ya, lalu kita bungkus dari dapat 2 kilo, lalu dengan telur setengah kilo ya, lalu kita bawa ransel besoknya. Setiap pagi ya, sampai hari ini kira-kira sudah 3 minggu, kita berdoa dulu sama-sama. Tuhan berikan signpost. Hari ini tolong kepada siapa? Kita kasih 2 kilo beras dan setengah kilo telur itu. Dan saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian teman-teman, saya mengatakan menikmati suatu hari-hari yang indah setiap pagi. Melihat signpost Tuhan. Bagaimana Tuhan pimpin ketemu dengan orang-orang yang memerlukan. Aneh-aneh, kadang-kadang ya lucu lah. Saya punya kisah-kisah yang sangat menarik begitu ya. Tiba-tiba ada supir taksi yang mendekati kita, ketemu orang papasan waktu ditanya taunya dia lagi cari kerjaan, katanya seperti begitu. Dan ketika saya bertemu dengan orang yang berterima kasih, mengacungkan jempol, wah itu suatu sukacita. Ya saya mendapatkan benefit tuh. Ya, benefitnya apa? Ya saya belajar untuk melihat signpost Tuhan. Kedua, saya mengalami persekutuan dengan anak saya. Dan ketiga, saya akan memberikan contoh kepada anak saya bagaimana di tengah kesulitan kita bisa berbuat sesuatu Tuhan, walaupun kecil. Berapa besar sih harganya 2 kilo beras dengan setengah kilo telur? Menurut saya kita tidak akan mati kelaparan ya, berbagi itu dalam 1 hari. Ya, sekali pergi ke food court lebih mahal dari itu. Ya, tapi saya bersyukur pada Tuhan mempertemukan saya dengan pengalaman itu. Mengambil respon dan melakukan sesuatu, ya siapa yang paling diuntungkan? Bukan yang menerima, yang diuntungkan adalah saya dengan anak saya, karena mengalami Tuhan setiap pagi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Tanan. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaannya, jadi kita harus melakukan yang terbaik ya Pak, bukan sekedar bertahan hidup. Dengan peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu di dalam kesempatan yang ada. Terima kasih Pak Tanan. Berikutnya, next for Ms. Clive, the question from to you again. This come from
Puji Sulaksono. The question is, how to put into practice the concept of shalom in a workplace which is quite hostile in its environment? Could you please give a real case as an example? Yes. About 3 years ago, our team was in Seoul, Korea. 3 tahun yang lalu, tim saya ada di Korea Selatan. We have a program that runs for 1 week, and every night, a same woman will come to the meeting. Jadi kami punya program untuk seminggu, dan tiap malam ada seorang wanita yang selalu datang kepada kami. This woman is dressed very simple, and she is probably in her middle age. I would say in her 40s. Jadi wanita ini kelihatan begitu sederhana dan umurnya kira-kira sekitar pertengahan umur 40-an. So on the last day of the seminar, we decided to ask her, why did she come every day to listen to the same message? Lalu pada akhir seminar kami bertanya kepada wanita ini, kenapa kamu datang setiap hari untuk mengikuti seminar ini? When the team asked her, she started crying. Ketika tim menanyakannya, dia mulai menangis. She told us that she is a divorcee with a daughter, a teenage daughter. Ternyata dia seorang yang bercerai dengan seorang anak remaja perempuan. In order to survive, she worked as a cleaner. Untuk berjuang hidup, dia bekerja sebagai tukang cuci. And a cleaner in Singapore, in Jakarta, in Korea has the same status. They are low in the status. Kita tahu tukang cuci di Korea, di Singapura, di Jakarta adalah suatu pekerja rendahan. And for the first time in the seminar, she says her work has a new meaning for her. Dan setelah dia mengikuti seminar ini, dia melihat bahwa pekerjaannya begitu berarti buat dia, punya arti buat dia. She see work before she came, she see work as providing for her daughter, but she was looked down upon in her work. Sebelumnya dia punya konsep bahwa pekerjaannya adalah hanya untuk memenuhi nafkah untuk anaknya, dan dia sangat merendahkan pekerjaannya itu. At work, people shout at her and scold her. Di dalam pekerjaannya, orang-orang memarahi dia, meneriaki dia. She hated her work and wished she could do something else, but she has little or no education. Kalau dia punya pilihan, dia kepingin meninggalkan pekerjaannya itu. Tapi masalahnya dia tidak punya pilihan dan juga pendidikannya rendah. But after a seminar, she says that she understands now whether she is at home or working, God is with her. And God wants her to be the same person at work or at home. Sekarang setelah mengikuti seminar, dia melihat bahwa Tuhan menghargai pekerjaannya. Tuhan tetap memandang dia secara terhormat, baik di pekerjaannya maupun di rumah. She now say that she will bring her whole person to work, rather than to loathe and hate her work. Sekarang dia membawa seluruh keberadaannya, keutuhan dia di dalam bekerja. Itu yang dia lakukannya. You can say it's a change in attitude, a change in mindset, but I think it's a change of her relationship with God and work. Kita mungkin bisa berkata dia mengalami perubahan pola pikir, mengalami perubahan perilaku, tetapi saya berkata dia mengalami perubahan hubungannya dengan Tuhan dan bagaimana dia memandang pekerjaannya. I will stop here. Oke, thank you, Clive. Kita akan lanjut, saudara-saudara, dengan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan juga sebenarnya ditujukan untuk kedua pembicara kita. Saya akan mulai dulu dengan Pak Tanan. Ini pertanyaan dari Rustam. Pertanyaannya adalah, membangun dan menjaga harmonisasi dalam keluarga seyogyanya menjadi salah satu cerminan dari pribadi seperti Kristus. Bagaimana mengelola keinginan dan sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap anggota keluarga? Strategi atau cara apa yang paling tepat dan benar? Silakan Pak Tanan. Saya percaya dalam keluarga kami bahwa kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga adalah sesuatu yang harus diperjuangkan menjadi makin indah. Bukan sesuatu yang didiamkan seperti apa adanya. Bayangkan
kita menjadi product manager sebuah produk. Bukankah kita selalu menjaga sedemikian rupa supaya dia tidak mengalami product life cycle, ya, suatu kali dia akan naik tapi kemudian rata, kemudian decline, turun ke bawah. Menurut pendapat saya, setiap anggota keluarga kita bertanggung jawab bersama-sama untuk membuat kehidupan keluarga dan pernikahan itu menjadi makin indah. Ya, makin indah ya bagaimana caranya? Masing-masing bisa deal dengan kekurangannya dan bisa membangun kekuatannya. Setiap kita pasti menikah tidak sama, ya, pasti ada perbedaan. Sehingga barangkali kalau saya simpelnya begini, di dalam pernikahan pasti kita bertengkar. Tidak apa bertengkar asal tahu caranya berdamai. Nah, jadi barangkali kalau saya simpulkan begini, tentu itu sesuatu yang harus dibangun. Dan biarlah masing-masing berjanji untuk membuat pernikahan, hidup keluarga menjadi makin indah, ya. Oke, terima kasih Pak Tanan. Ya. Boleh sedikit saya elaborasi, Pak? Ya. Ini kan pertanyaan kan mengatakan bahwa persoalan itu biasanya karena ada sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap anggota keluarga. Ya. Jadi Bapak sudah mengatakan kita harus mengenali kekuatan dan juga membantu di dalam kelemahan masing-masing anggota. Ya. Seperti itu Pak ya. Tadi Bapak kasih contoh, boleh bertengkar asal tahu cara berdamai. Nah ini pertanyaannya adalah strategi atau cara apa yang paling tepat dan benar? Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak, kiat-kiat praktis dari pengalaman Pak Tanan gitu ya, mengatasi perbedaan-perbedaan itu Pak. Ya harus berbicara tuh. Ya, berbicara, ya bertemu, ya menemukan perbedaan dan lain-lain. Cuman begini ya, perbedaan selalu ada loh ya. Kita konflik juga selalu ada. Ayo kita harus punya yang positifnya gitu, membangun ya, bikin resolusi setiap tahun, bikin habit yang baru ya. Ya saya sedang punya tema nih dengan istri saya di tahun ini saya bilang kita akan more praising ya and less fighting. Yeah. Make it beautiful. Oke, makasih Pak Tanan untuk tambahannya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Tanan? Ya, apa ya? Oke, mungkin satu tips saja ya. Saya tidak tahu yang bertanya sudah menikah berapa tahun, tapi sejak tahun 2010 ya, hampir 10 tahun sekarang, saya setiap tahun dengan istri saya mengambil waktu hanya pergi berdua. Anak-anak tidak ikut. Ya, dan menurut saya sangat encourage sekali pada teman-teman semua. Nanti pernikahan kalian tidak akan jadi panjang. Don't stop being husband and wife. Ya, tetaplah jadi husband and wife dan jangan hidup itu hanya jadi apa? Menjadi penjaga anak-anak ya. Ya, seperti ya, kenapa keluarga ya karena punya anak-anak. Nah, tadi soal perbedaan pasti selalu ada perbedaan. Tapi yuk side sebelah sininya dibangun, Ya. Ya. Tips sederhananya, ayo pergi berdua. Ya, mulai dengan mungkin nonton bareng, makan bareng satu kali. Ya, pergi keluar kota hanya berdua. Ya, itu tipsnya. Baik. Terima kasih Pak Tanan. Terima kasih untuk tips-tipsnya buat kita. Clive, actually this question also addressed to you, but I think I would like to address you with another question because we still have some question for you. So mohon maaf untuk penanya, untuk Rustam. Saya pikir sudah dijawab dengan sangat baik oleh Pak Tanan. So next question, Clive, for you from Wahyu Setiawati. And the question is, back to life balance is not about timing. It is not about timing, but about holistic point of view, completeness of being. How can we justify that we are in the right path to completeness of being? It's almost impossible. Unless we know how do we love God. Just moment, Clive. Mohon maaf saudara-saudara, saya akan coba terjemahkan, saya lupa. Saya akan terjemahkan dulu pertanyaan dalam bahasa Indonesia. I will translate the question into Indonesian. So, pertanyaan dari Wahyu Setiawati kembali mengenai keseimbangan hidup. Kata Clive, ini bukan masalah waktu, tapi bagaimana mengenai pandangan yang holistik, yaitu keutuhan jati diri kita. Bagaimana kita bisa menilai bahwa kita sudah ada di jalan yang benar untuk mencapai keutuhan dari jati diri kita. Oke, Clive, let's go. It's almost impossible for us to be holistic
without our relationship with God. Jadi hampir tidak mungkin buat kita untuk menjadi holistik tanpa relasi dengan Tuhan. Jesus was asked by the religious leaders, what is the most important commandments in the Bible? Yesus sendiri ditanyakan oleh para pemimpin agama, apa perintah yang paling penting di dalam Alkitab? His answer gives us an idea about being holistic. Dan jawabannya memberikan kepada kita ide mengenai holistik. Because he said the greatest commandment is to love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and all our strength. Jawabannya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. We as a Christian are defined not by ourselves, we are defined by our relationship with God. Kita sebagai manusia tidak didefinisikan oleh diri kita sendiri, tetapi didefinisikan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Our Creator wants a relationship with us, not just our heart, our soul, our mind, but the whole person. Pencipta kita ingin memiliki relasi dengan kita, bukan hanya jiwa kita, bukan hanya kekuatan kita, bukan hanya akal budi kita, tetapi seluruh diri kita. And we must not stop meditating on this greatest command, and then we will understand what it means to be holistic. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk terus memikirkan, merenungkan perintah ini, dan kita akan ditolong untuk menjadi holistik. But there is a second command Jesus said. Ada perintah kedua yang dikatakan Tuhan Yesus. To love your neighbor as yourself. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Which means that we must love the people, not just our family, but our colleagues, even our friends, and even our enemies at work. Ya, jadi kita harus mengasihi bukan hanya keluarga kita, tapi juga orang lain, teman kita, bahkan musuh kita. But it also means that we have to love ourselves. Tapi itu juga berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri. And loving ourselves means we may not be the brightest, we may not be the best educated, but learning to accept and love ourselves. Kita mengasihi diri kita bukan berarti kita orang yang terpintar atau orang yang terbaik, tapi kita belajar untuk menerima dan mengasihi diri kita. Thank you. Apa adanya. Thank you, Clive. Thank you. Oke, saudara-saudara, sebenarnya waktu kita sudah habis. Cuman kita masih ada tersisa satu pertanyaan. Mungkin saya mohon izin saudara-saudari kita semua, kita menjawab pertanyaan ini sebagai pertanyaan kita terakhir sebelum kita menutup webinar ini. Mohon maaf kalau waktu kita agak sedikit molor. So, this is the last question for Clive and for Pak Tanan. Sure. Coming again from Ratna Setiawati. I would like to address this to Pak Tanan first. Yes. Okay. Pak Tanan, pertanyaan seperti ini, Pak. Flekmatik saya cukup dominan. Seringkali itu membuat saya terjebak pada rutinitas, melakukan hanya berdasarkan tanggung jawab, tapi jarang punya arah atau tujuan, atau passion yang kuat tentang sesuatu. Berdasarkan pengalaman Bapak, saran praktis apa yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi ini? Silakan, Pak Tanan. Baik. Suatu kali Eleanor Roosevelt, itu istri Presiden Roosevelt yang terkenal, istrinya lebih terkenal dari suaminya. Ada yang ngomong soal passion. Lalu dia mengatakan begini. Ada sesuatu yang lebih daripada passion, yaitu reason. Nah, kadang-kadang hidup kita nunggu, passion kita apa ya? Passion kita apa? Dan akhirnya hanya nunggu, cari ke sana ke sini. Sehingga advice saya, temukan satu reason di dalam kehidupan yang bahwa kita bisa berkontribusi atas nama Tuhan untuk sesama kita. Itu yang gumulkan itu. Ya, daripada menunggu tegus passionnya apa, ya, temukan reason untuk saya bisa mengkontribusikan talenta saya untuk sesuatu. Ya, barangkali advice-nya seperti itu. Oke, makasih Pak Tanan. Clive, this is the last question for you. The same question that has been answered by Pak Tanan. I'm a phlegmatic. I'm a dominant phlegmatic, and most of the time, I just trap into routine works without responsibility. I don't have strong direction or vision
or strong passion about doing something. So based on your experience, what is the practical suggestion for me? How I can change from this condition? I think, my dear friend, you may not have found something that you really love to do. Ya, jawaban dari Clive. Buat Ratna, mungkin Anda belum menemukan apa yang begitu bergairah yang ingin Anda lakukan. I believe we are all passionate about something. And when we are in a job that we don't really care about, we're probably not very passionate about it. Saya percaya setiap orang pasti punya gairah atas sesuatu. Dan ketika kita dalam pekerjaan kita dengan bergairah, mungkin kita belum menemukan itu di dalam pekerjaan kita. May I suggest something? Boleh saya mengusulkan sesuatu? Find a mentor that is very experienced and talk to this mentor. I believe a good mentor will be able to guide you. Ya. Temukan seorang mentor yang berpengalaman dalam hal ini, seorang mentor yang baik, sehingga dia bisa memimpin Anda untuk hal ini, dan saya percaya proses ini akan bisa membantu Anda. Okay, Clive, any more? Yeah. I just want to say that a lot of things about passion is self-understanding, and self-understanding doesn't start with us. When we know God and our relationship with God, we naturally has a better understanding about ourselves. Jadi kalau kita bicara gairah itu adalah sebenarnya suatu pemahaman akan diri kita. Dan kita tidak bisa memahami diri kita sendiri kecuali kita punya relasi dengan Tuhan yang menyatakan itu buat kita. Yes, thank you. I just hope to meet some of them and maybe answer their question personally. Okay, thank you very much, Clive. Ya, Bapak Ibu, demikian tanya jawab kita, sesi tanya jawab kita sudah berakhir pada malam hari ini. Sekali lagi, we thank you very much for Clive Lim and also for Pak Antoni Stanan. And sebelum kita menutup, ada beberapa pengumuman yang mesti kami sampaikan. Bisa tolong panitia untuk mengeluarkan slide-nya. Yang pertama, kami sudah membuat feedback form untuk webinar ini, dan linknya sudah dikirim melalui Zoom chat maupun WA grup peserta. Kami mohon partisipasi dari saudara-saudari semua untuk bisa mengisi feedback form ini, karena kami sangat memerlukan hal ini untuk terus meningkatkan kualitas dari webinar kami ini. Dan buat saudara-saudari yang mengisi feedback form ini, kami akan mengirimkan materi yang sudah dibagikan oleh Mr. Clive Lim maupun Pak Tanan, sebagai ucapan terima kasih kami kepada saudara-saudari yang mengisi feedback form. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan atau Selasa depan tepatnya, kami kembali akan melakukan webinar berikutnya dari WIN yang berjudul Opportunities at Work and Ministry During the Pandemic. Di sini kita bisa melihat peluang-peluang apa yang kita bisa lakukan, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan kita selama masa-masa pandemi ini. Kita akan dipandu oleh dua narasumber. Yang pertama Bapak Ruli Simanjuntak. Beliau adalah alumni Elektro ITB, juga mantan pejabat di PLN sebelumnya, dan terakhir menjabat sebagai advisor di PT Medco Indonesia. Saat ini beliau juga aktif di dalam pelayanan pemuda, profesional, dan keluarga. Narasumber kita yang kedua adalah Saudari Wan Lee, alumni dari FISIP UI, Komunikasi dan Sosiologi. Beliau adalah konsultan inovasi, branding, dan komunikasi untuk klien lokal dan multinasional. Strategic thinker dengan pengalaman mengelola brand marketing, training, dan knowledge management. Kami berharap saudara-saudari bisa kembali bergabung di dalam webinar kita di Selasa depan di waktu yang sama. Silakan mendaftar di linknya. Yang berikutnya, kembali kami merekomendasikan beberapa buku yang sangat baik mengenai integrasi iman dan kerja yang sudah diterbitkan oleh Perkantas. Yang pertama adalah buku Apakah Pekerjaan Anda Bagian dari Pekerjaan Allah? Ini suatu buku yang sangat baik menjelaskan mengenai fondasi teologi kerja yang ditulis oleh Tim Keller.
Yang berikutnya, Kingdom Calling, yang ditulis oleh Amy Sherman. Kalau kita mau belajar konsep Shalom yang lebih dalam, bisa didapatkan juga di buku ini. Ini juga sudah diterbitkan oleh literatur perkantas nasional. Yang berikutnya, Fruitfulness on the Front Line, bagaimana berbuah di garis depan. Buku ini ditulis oleh Mark Green. Banyak mengajarkan kita kiat-kiat praktis. Kita semua ada di garis depan ketika kita ada di dalam dunia kerja kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya, Vision of Vocation, panggilan untuk mengenal dan mengasihi dunia. Tadi kita sudah dengar beberapa sharing dari pembicara kita. Ini juga panggilan kita. Common grace for common good. Kita sudah dikasih oleh Allah, bagaimana kita juga bisa membawa kasih itu kepada dunia. Ini yang menjadi dasar dari buku ini yang ditulis oleh Stephen Garber. Pembicara yang pernah kita undang, kami undang di dalam WIN Conference tahun 2018 yang lalu. Ya, demikian beberapa rekomendasi kami untuk buku-buku yang layak Anda miliki dan Anda baca, karena itu akan sangat memberikan fondasi yang sangat baik buat kita. Pengumuman berikutnya, kami juga mengharapkan saudara-saudari bisa terus mengikuti, mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan WIN melalui Instagram, WorkWIN, dan juga YouTube channel dari WIN. Jadi saudara bisa subscribe YouTube channel dari WIN. Yang berikutnya, ya demikian pengumuman yang perlu disampaikan. Nanti sebelum doa penutup, kita akan foto bersama saudara-saudari. Jadi mohon nanti videonya semua dibuka, kita akan foto bersama. Tetapi sebelumnya, kita akan memberikan apresiasi dulu kepada kedua narasumber kita. Saya persilakan Pak Tadius. Silakan Pak Tadius. Hello. Ya, silakan Pak Tadius. Okay. Yes. Clive and Anton, on behalf of WIN and also the participants, I want to give thanks to both of you that you have contribute, you have ministering, speak, and also share in our webinar from last week and also this week. We really thank you, your contribution. We hope you become blessing for our friend in Indonesia and also for the church and for the country. And we really thank you because your blessing for WIN is very important, very meaningful for us that you have support us in our ministry. And we hope you pray for WIN and WIN can be a great blessing in the future. Thank you, Clive, and thank you, Anton. God bless you. This is our certificate. The first certificate is for Dr. Clive Lim, and the second is for Senior Antonius Tanan, and Pak Tanan have many degree actually. Yeah, thank you. God bless you. Bless you. Pak Tadius, mungkin bisa sekalian buat panelis kita, Pak. Oh ya. Menyampaikan apresiasi. Iya, sebenarnya saya tadi udah tulis juga, tapi ya untuk teman-teman kita, Pak Joni dan Pak Teguh, lalu untuk Tiwi dan Jessica, terima kasih ya sudah share, sangat terbuka dan juga sangat menjadi berkat karena masing-masing membagikan pengalaman di dalam masa pandemik ini. Kiranya itu menjadi berkat juga bagi peserta pada malam ini. Kiranya Tuhan berkati kalian semua. Sama-sama kata Dius. Ya. Oke, terima kasih Pak Tadius. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa
poin penting yang mungkin kita bisa bawa pulang dari seminar ini, dari webinar ini. Yang pertama, what are we hungry for? Kita lapar buat apa? Yang mestinya adalah rasa lapar yang besar untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya yang mulia dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan mampu menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Ini poin yang disampaikan oleh Clive Lim. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berbuah dalam kondisi yang sulit saat ini? Yang pertama, kita harus punya bandwidth atau energi lebih, terutama secara rohani. Yang kedua, kita menolong orang lain secara langsung. Dan ketiga, berbagi ilmu dan jangan lupa P3K. Ini kiat dari Pak Tanan. Poin ketiga, pandemik ini adalah mungkin kesempatan yang sangat baik untuk melakukan online mentoring atau dalam bentuk Bible Study Group. Ini poin yang disampaikan tadi oleh Clive Lim. Yang keempat, legasi yang bisa ditinggalkan selama pandemik ini adalah untuk keluarga, supaya anak-anak kita makin mengenal dan mengasihi Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara seiman melalui pendalaman Alkitab bersama-sama. Menaburkan kebaikan kepada sebanyak mungkin orang dengan kebaikan yang sebanyak mungkin. Ini kata-kata dari Pak Tanan. Yang kelima, pandemik ini mungkin menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengatur ulang hidup kita atau prioritas-prioritas kita supaya kembali kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita saat ini dan selanjutnya. Ini poin yang tadi disampaikan oleh Tiwi. Yang keenam, persaingan bisnis ibarat pertandingan lari. Lari untuk mendapatkan mahkota sebagai juara. Jadi bersaing dalam bisnis bukan untuk menghancurkan orang lain. Yang ketujuh, more praising and less fighting, untuk membuat hidup semakin indah, terutama bagi yang sudah menikah. Ya, demikian mungkin poin-poin yang bisa kita bawa pulang untuk kita renungkan dan kita kerjakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, kepada panelis, kepada panitia, dan juga kepada seluruh peserta yang boleh mengikuti webinar ini. Kiranya webinar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, khususnya di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita tetap boleh menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita akan menutup dalam doa. Saya persilakan Atur untuk menutup kita dalam doa. Foto gimana, Kak? Oh iya, kita foto dulu, maaf, Jonis. Kita akan foto dulu ya, teman-teman. Kita akan foto, silakan dari panitia. Jadi video mohon dibuka semua. Ya, bisa dinyalakan videonya supaya difoto. Videonya nggak bisa nyala. Renaldo bisa dibantu? Iya, disable by host. Bagaimana, Renaldo? Masih nyalain video dulu. Oh, oke.
Oke, semuanya sudah bisa nyala. Sebentar, saya ulang lagi. Oke, sudah. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah. Oke, terima kasih Renato. Silakan atur untuk tutup kita dalam doa. Mari teman-teman kita satukan hati, kita tutup acara kita ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah menyelesaikan 2 sesi acara kami minggu lalu dan minggu ini. Kami bersyukur kami boleh dapat pemahaman yang jauh lebih baik lagi di kondisi pandemi ini. Terima kasih untuk kedua pembicara kami, Dr. Klim dan Bang Antonius Tanan, dan juga 4 panelis kami yang boleh men-sharingkan hidupnya mereka. Kiranya banyak berkat yang boleh diperoleh bagi peserta yang menikmati sharing-sharing dan pemahaman Alkitabiah di 2 webinar ini. Kami bersyukur juga untuk segenap kecukupan yang Kau berikan kepada masing-masing individu boleh ikut online di acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Kau yang pelihara, dan kami bersyukur untuk segalanya yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya. Saya mau gendong dulu. Malam, sampai ketemu lagi Selasa depan. Terima kasih. Sahabat dan lain-lain. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Pak Anton. Thank you, Pak Yosafat. Thank you, Clive. Thank you, Pak Tanan. Thank you Bye-bye. very much. Bye. Thank you, Kak Tadius.